Hai halo, selamat datang di Mind 8 TV, sebuah kanal yang membahas dunia seni dan media audiovisual. Di dalamnya termasuk vlog, film, televisi, dan konten kreatif. Vlog kali ini akan coba bahas film Cruella, sebuah film perpaduan seni teater, naratif, dan sinematik yang ciamik. Tapi sebelum saya lanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya supaya kamu tak ketinggalan dengan review film berikutnya. Sebuah clue dari film ini adalah, jika kamu ingin menonton film dengan gaya teater atau teatrikal yang kental, tontonlah film ini. Tidak cukup secuil film ini akan saya bahas, namun saya sudah kasih clue atau kata kunci dari film ini. Jika dilihat dari dua unsur pembangun film, yakni unsur naratif dan unsur sinematik, film Cruella sangat berhasil menuturkan dua unsur tersebut. Pun aspek utama seni film, yakni apa yang disebut dengan mise en scene atau segala hal di depan scene. Film ini termasuk sangat berhasil. Unsur naratif dari film ini, itu yang mana sih? Saya anggap Anda sudah tahu apa yang disebut dengan unsur naratif dari sebuah film. Yap, benar. Unsur naratif adalah unsur cerita dari film tersebut. Keberhasilan cerita biasanya ditandai dengan suksesnya film itu dalam menyajikan 3 babak secara utuh. Babak perkenalan, babak konflik, dan babak penyelesaian. Cruella berhasil membawa babak demi babak dengan sangat fantastis. Ditambah, cerita yang dibuat adalah multiplot, tidak satu alur cerita saja. Mari kita bahas babak demi babak. Cara bercerita di babak perkenalan, penonton dibuat cepat namun dengan mudah memahami cerita yang disajikan. Dimulai dengan melihat kehidupan Estella muda yang tinggal bersama ibunya. Di sekolahnya, bahkan Estella digambarkan seorang anak yang nakal, tapi jenius. Saban hari membuat masalah di sekolahnya. Cerita pun beralih ke alur kisah ibunya yang berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia dan ibunya pergi meninggalkan kampung halaman untuk pergi ke London. Tetapi, suatu peristiwa tragis terjadi yang menyebabkan ibu Estella terbunuh. Estella muda pun akhirnya tinggal di London sendirian. Lalu bertemu dengan Jasper dan Horace yang juga yatim piatu. Di scene ini, sedikit cerita menggambarkan kenakalan mereka bertiga yang berprofesi sebagai pencopet hingga dewasa. Namun Estella tidak lupa dengan mimpi besarnya untuk menjadi perancang busana. Dan masuklah babak kedua. Inilah babak konflik. Di sini multiplot pun dimainkan oleh penulis cerita. Jika tidak menonton dengan seksama, saya pastikan penonton akan sedikit terkecoh, bahkan bisa kehilangan alur cerita. Di babak 2 ini, Estella akhirnya dapat bekerja dengan perancang busana paling bergengsi di London, The Baroness. Dan setelah mengalami berbagai macam peristiwa, Estella memutuskan untuk bisa maju dalam dunia fashion dan mengalahkan bosnya. Ia harus tampil dengan persona baru yang dibuatnya, Cruella. Kisah Cruella pun dimulai dengan kilas balik yang membentuk cerita latar belakang dari kehidupan Cruella itu sendiri. Lalu, adegan di masa mudanya tersebut dengan cepat beralih ke tahun 1970-an. Di London, di era punk rock mulai berkibar di Inggris. Nyatanya, pilihan menempatkan Cruella di era 70-an boleh dibilang merupakan suatu hal yang cerdik. Masa ketika di mana fashion punk mulai berakar dan sentimen anti kemapanan mulai menguat, terutama di kalangan anak-anak muda di era itu. Di babak ini, Anda akan menyaksikan bagikan sebuah pertunjukan teater yang maha asik, luar biasa, terutama akting yang dipersembahkan oleh Emma Stone. Stone begitu piawai menempatkan dirinya untuk berganti peran dengan berkepribadian yang terbelah. Di sini, Stone dengan begitu mudahnya mengubah karakter antara Estella yang baik hati, serta lembut, dan Cruella yang haus kekuasaan dan pendendam. Disinilah keberhasilan seorang sutradara dalam mengarahkan pemain, di mana satu tokoh mampu bermain dua karakter berbeda hingga ending. Beralih ke babak ketiga, babak ending, pun masih konsisten dengan jalan cerita bak pertunjukan sebuah teater. Cruella berhasil membalas dendamkan ibu angkatnya dengan membunuh ibu kandungnya sendiri, sekaligus bos di tempat dia bekerja. Lalu bagaimana dengan unsur sinematik dalam film ini? Film Cruella ini menurut hemat saya adalah film dengan berbiaya cukup mahal, sekaligus film dengan riset tokoh, lokasi, kostum, wardrobe, dan musik yang cerdik, menawan, dan mewah. Walau dalam setting yang digunakan era 70-an, yang cukup kumuh dan terbatas. Namun, di film tersebut secara sinematik tak terlihat kumuh dan terbatas. Justru sebaliknya, sangat mewah dan menawan. Perpaduan, color look, pemain, setting, musik, dan editing yang baik adalah menjadi keberhasilan dalam film Cruella. Inilah indikator penggunaan mise en scene dalam sebuah film yang cukup sukses. Saya bahkan dibuat terkejut di adegan-adegan awal
yang hampir semua gaya pengambilan gambar, mulai dari kamera angle, side shot, dan kamera movement, bisa dikatakan cukup progresif dan segar. Walau acuan visual bergaya sinema Prancis, namun sepanjang film ini bercerita, lebih bercita rasa American film. Pergerakan pemain dengan segala setting dan kostum yang melekat nampak sempurna masuk di era 70-an. Editing visual sangat konstruktif. Walau film ini digarap dengan multiplot dan maju mundur, namun gaya editing di film ini justru menarik. Penggunaan transisi untuk perpindahan dari waktu ke waktu dari Estella ke Cruella nyaris sangat lembut. Secara umum, film ini dimaksudkan sebagai sebuah autobiografi atau biopik Cruella. Sebagian besar tampil ciamik dan didukung dua hal, naratif dan sinematik yang mewah dan menawan. Bagaimana? Asik bukan? Jangan lupa kalau kamu suka video ini, beri like, komen, subscribe, dan share.